mungkin saya sedikit meyakinkan Ustaz. Saya tahun 2015 itu training ke Jepang Ustaz. Dan pagi itu sarapannya labu. Itu nggak kepikir bagi saya pikir sana saya makan steak, makan apa, ternyata labu, ubi, sama apa, singkong. Nggak ada gorengan kan? Nggak ada gorengan sama sekali, dan gula juga tidak ada. Saya baru cerita 6 bulan kemarin setelah istri saya selalu muter Ustadz di situ. Ini serius demi Allah, dan saya baru cerita bahwa di sana kalau pagi itu saya sarapannya pakai labu, dan itu fotonya ada, baru saya tunjukkan kemarin. Nah, yang saya tanyakan masalah labu ini mohon diperjelas Ustaz. Ya, kenapa di sana begitu labu itu di nomor satukan, sedangkan saya hampir 20 tahun di Bali tidak pernah makan labu. Terima kasih Ustaz. Baik, bismillah. Jadi ada beberapa jenis makanan. Jadi pagi-pagi itu kan pagi. Jadi kalau Bapak lihat, kita lihat dulu kondisinya sih, kondisi tubuh kita. Nabi kita SAW biasanya beliau, ya Rasul kita baginda yang kita cintai itu, ba'da isya kan tidur. Ba'da isya tidur. Tidur dalam bahasa Al-Quran, wa ja'alnal laila libasa. Jadi kami jadikan malam itu sebagai istirahat atau tidur buat kita. Maka tubuh kita tidak ada asupan. Tidak ada asupan. Kemudian kalau bahasa sederhana saya itu, kalau nggak ada asupan maka malam itu berpuasa. Malam itu kan puasa. Jadi tubuh kita nggak ada asupan, puasa kan? Ada bayangkan kalau kita malam tuh tidur, kita tidur malam ibadah isya mungkin jam 8 lah, mungkin kurang lebih tidur, nanti tengah malam bangun tuh jam 1-2 bangun. Di jam itu lagi tinggi-tingginya, lagi besar-besarnya, atau lagi meningkat-meningkatnya, namanya growth hormone. Growth hormone, hormon pertumbuhan yang kalau kita rasakan, kita dapatkan keluar makin banyak, dia bisa makan sel kanker, dia makan segala macam, dia akan perbaiki tubuh kita, di reboot kalau bahasa kita, di reset. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Kalau kita lihat bagaimana keseharian Nabi dan bagaimana petunjuk Nabi kita SAW, Nabi menganjurkan apa? Jadi kalau mungkin bahasa pagi itu kan waktu dimana kita umumnya manusia normal itu lebih banyak buang hajat. Bahasa saya buang sampah. Lagi fase pengeluaran. Maka ini konsepnya dipahami ya. Maka waktu pengeluaran tubuh kita itu jangan bebani dengan makanan-makanan yang berat. Oke? Maka Nabi memberi petunjuk kepada kita, pagi-pagi itu makannya apa? Kurma kan? Kata Nabi apa? Barang siapa yang makan kurma ajwa 7 butir pagi hari, maka dia tidak akan terkena sihir sampai sore. Ada beberapa yang saya baca itu menyebutkan kurma secara umum, tapi secara spesifik memang kurma ajwa. Ada doa di situ katanya. Tapi kurma secara umum itu adalah waktu terbaiknya kita makan pagi-pagi 7 butir. Nah, lambung kita kan sedang lagi rehat. Maka kita lihat bagaimana petunjuk Nabi kita atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi ada makanan-makanan Bapak Ibu sekalian yang memang dia bisa menenangkan lambung. Waktu Nabi Yunus dikeluarkan Allah dari perut ikan besar itu, Allah ciptakan dan tumbuhkan kepada beliau alaihissalam sejenis pohon yang itu jenisnya labu gitu, dimakan oleh Nabi Yunus dalam kondisi nggak makan sekian lama. Maka labu itu makanan yang paling baik bagi orang-orang yang mengalami masalah atau gangguan pencernaan. Labu. Jadi mereka tuh ngeriset sebenarnya orang itu. Ya, orang-orang itu mereka yang ngeriset. Termasuk di Jepang itu ada satu provinsi yang angka harapan hidupnya tinggi banget. Rata-rata di sana umur 80-90 tahun ke atas. Namanya Okinawa. Okinawa tuh sangat tinggi konsumsi ini. Kunyit. Karena kunyit merupakan salah satu anti-aging atau anti penuaan terbaik. Okinawa. Dan kalau Bapak Ibu membaca lagi, ada beberapa tempat di dunia, di negara-negara itu yang namanya Blue Zone. Blue Zone itu adalah negara-negara yang tadi mereka angka penyakit dan angka harapan hidupnya itu, angka penyakit rendah, angka harapan hidupnya tinggi. Ada di Jepang, ada di Korea, ada di Yunani, ada sebagian di kota di Amerika. Dan ternyata sebagian besar dari mereka itu bisa muncul kayak begitu. Kenapa? Karena mereka less protein dari hewan, kurang protein hewannya, lebih banyak makan sayur, buah, biji-bijian. Jadi proteinnya dari tumbuhan. Memang seperti itu adanya. Jadi kalau kenapa makan labu itu bagus, ya karena tadi dia makanan yang sangat lembut bagi pencernaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyobain, bisa pagi-pagi makan itu juga. Kalau saya biasanya menyarankan itu, jadi labunya dibikin mash, dihancurin kayak bikin pergedel gitu. Ya, nanti ada tambahkan sedikit kurma di situ. Kurma disuir-suir, kasih sedikit garam,
garam-garam Himalaya atau garam-garam gunung yang mineralnya itu, kemudian kasih sedikit sama zaitun, itu akan sehatnya luar biasa. Seperti itu Pak ya. Jadi itu subhanallah cara yang paling. Jadi mulai sekarang coba diganti makanannya, coba diganti isi piringnya, coba diganti sarapan paginya, siang malam, dan rulesnya sebenarnya sederhana. Kalau Anda mau ikutin rules ini, kurangi makan nasi putih. Kalau bisa stop. Ya, bukan karbonya yang di stop, bukan, tapi nasi putihnya di stop. Karena dia jenis karbo yang tidak sehat. Boleh kan makan nasi putih? Boleh. Kalau tetap pengen makan ya sudah nggak apa-apa, ambil 1 sendok, 2 sendok. Sisanya lauk. Karbonya kita dapatkan di sini kan karbohidrat juga nih. Gitu loh. Nasi dikurangi. Yang kedua apa? Gula pasir, stop kalau bisa kalau ini. Jadi jangan ada masuk gula pasir dalam segala bentuknya ke badan kita dalam 1 hari. Coba di badannya ditantang. Yang ketiga apa? Tepung. Ya, tepung. Yang keempat apa? Minyak. Kerjakan ini saja selama seminggu saja. Lihat apa yang terjadi. Nanti perlahan-lahan ngantuknya mulai hilang. Badannya yang lemah-lemas mulai terjadi perbaikan. Karena apa? Tubuh kita bisa memperbaiki dirinya. Kan dia dokter terbaik sebenarnya. Kalau apa? Kalau kita tidak masukkan pengganggu ke badan kita. Pengganggu. Seperti itu.